Kenapa? Takut. Takut apa? Berarti udah nggak usah jelek. Emang kenapa jelek? Itu saya udah mau ngaruhin anaknya. Mempengaruhi anaknya? Mempengaruhi apa? Hah? Kamu pernah nggak? Pernah. Sampai sekarang? Udah enggak. Sekarang udah enggak. Gue udah tobat, Bang. Ya udah nggak apa, ntar gue jelasin aja. Nggak apa-apa, ikut masuk Ya, aja. ntar kita jelasin kalau lu udah nggak ya. Iya, enggak. Isi. Assalamualaikum, Ibu. Permisi, Ibu. Dari mana nih? Iya, di Antv. Pak RT-nya Ada ada. apa ini rame-rame? Bapak saya lagi keluar, lagi pergi. Waktu kita jelasin sama Bu RT, kita mau tanya Pak RT tentang salah satu warganya yang dulu tinggal di sini. Ibu RT-nya ini langsung ngelihat Maul. Begitu dia ngelihat Maul, walaupun sudah lama nggak ketemu, dia masih inget coba. Kamu ngapain lagi balik ke sini? Orang tua. Orang tua siapa yang kamu cari? Nggak perlu dicari, karena orang tuamu juga udah nggak mau nyariin kamu lagi. Hah? Kamu nggak tahu saya sakit hati gara-gara anak saya, gara-gara kamu anak saya jadi masih sakit, masih direhab. Kamu pikir enak begitu? Punya anak yang sakit-sakitan, harus dirawat, udah habis berapa biaya saya, Mbak? Untuk ngurusin anak saya. Maafnya kamu bisa ngobatin anak saya. Nyeselnya kamu bisa ngobatin anak saya. Bisa ngembalin anak saya kayak semula lagi. Kesel saya, kesel Mas. Saya gregetan sama kamu. Enggak, saya gregetan kamu sama kamu. Ngamuk di situ Ibu RT ini. Dia marah, dia kecewa karena anaknya pernah dipengaruhi Maul pakai narkoba. Anaknya jadi kehilangan arah, anaknya jadi kehilangan masa depan, sekolahnya berantakan, kuliahnya berantakan. Saya pelan-pelan saya urusin dari kecil anak saya, bergaul sama kamu, jadi begitu. Dan saya nyesel anak saya bergaul sama kamu. Anak saya nyesel anak saya kenal sama kamu. Nyesel, kenapa nggak kamu pikirin dari dulu? Nggak mau bapak kamu, orang tua kamu ketemu sama kamu. Tahu, ibunya selalu cerita sama saya sejak kamu kabur dari rumah. Kamu tahu, ibumu nangis, saya yang tahu ceritanya. Ya Ibu, ini mohon maaf. Dia janji sama kita, dia mau berubah Ibu. Dia janji sama kita Ibu, dia nggak akan ngulanginya lagi. Dia sudah janji. Sama Mas, sama Mbak, harusnya kamu janji sama diri kamu sendiri. Iya, dia udah janji sama diri Gitu. sendiri. Dia udah nggak menyentuh barang-barang negatif lagi. Nggak tahu, Mbak yakin? Tolong lanjutin saya mau bertobat, Bu. Tobatmu apa? Tobatmu buat dirimu sendiri. Orang tuamu juga udah nggak mau ketemu sama kamu. Tahu? Hah? Tapi tolong kasih kesempatan Ibu, ya. Kasih kesempatan, siapa lagi yang mau kasih kesempatan kalau bukan Ibu dan orang-orang di sekitar dia, Ibu. Saya Dia janji. bisa maafin kamu. Dia janji. Saya bisa maafin kamu. Tapi orang tua kamu belum tentu. Biar dia mencoba, Ibu. Dia berusaha untuk meyakinkan sama orang tuanya. Kasih kesempatan, Ibu. Biar dia ketemu sama orang tuanya, Bu. Kasihan, Bu. Terus jadi sekarang maunya apa? Dia pengen ketemu sama orang tuanya, Ibu. Dia datang ke sana, orang tuanya udah pindah katanya. Memang, sudah lama. Bu, saya yakin. Minta maaf, Bu. Bisa. Begitu. Yakin? Saya, Insya Allah, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya udah benar-benar saya nggak tahu harus ngomong apa. Sebetulnya saya udah nggak mau ngeliat muka kamu lagi masuk ke daerah sini. Bisa kamu berubah? Jangan sakitin hati orang tuamu terus. Hah? Udah cukup sakit hati ibumu, tahu? Hah? Bapakmu lebih-lebih udah kecewa luar biasa sama kamu. Bu, tolong percaya sama dia, Bu. Tolong sekali ini aja, tolong percaya. Saya coba bantu. Saya coba. Terima kasih. Masih sakit hati tapi saya, Mbak. Beneran, serius saya. Bukannya maaf ya, saya bukannya mau marah-marah sama Mbaknya sama Masnya ya. Cuman saya gemes aja sama anak ini. Saya tahu kecil kamu loh, Maul. Kamu bener. Terus kamu tiba-tiba kabur dari rumahmu. Kamu bikin yang gambar-gambar kayak begini. Kamu pakai segala macam yang masuk ke badanmu. Cukup, Ibu, itu masalah lainnya. Greget
juga, gitu loh. Terus jadi sekarang mau apa? Kita kasih penjelasan sama dia, tolong kasih kesempatan Ibu. Satu kali kesempatan dia berubah. Kalau misalkan dia nggak berubah, dia kan juga malu Bu, karena ini bakalan disiarkan sama TV. Nah akhirnya Ibu RT ini berusaha untuk menenangkan dirinya. Dia berusaha untuk sabar di situ. Sampai akhirnya dia bilang, coba Mas, ini alamat orang tuanya yang baru. Coba Mas datang ke sana. Saya nggak tahu lagi mau pindah kemana orang tuanya ini. Coba aja datang ke sana. Ini alamatnya. Saya kasih, tapi tolong jangan pernah temuin anak saya lagi. Iya. Saya nggak dan saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Bisa ya? Bisa. Coba temuin bapak kamu, orang tua kamu, kamu minta maaf sama mereka. Ini alamatnya. Makasih. Sekali lagi mau minta maaf Bu, udah ngajak anak ibu yang nggak benar. Saya maafin kamu, tapi saya kecewa. Sekarang kamu coba temuin orang tua kamu coba minta maaf. Iya, Ibu. Hilangkan kecewa mereka. Iya, Ibu. Tunjukin sama mereka kalau kamu benar-benar berubah. Iya. Bisa begitu? Bisa. Ya udah. Bu, terima Makasih kasih banyak, Ibu ya. Ibu. Kita pamit Ibu ya. Maaf saya jadi marah-marah begini ya. Sabar Ibu ya, Saya kesel. mudah-mudahan kita doain anaknya cepat sembuh Ibu ya. Makasih, Mas. Ya, umur ya. Ya udah. Makasih, Bu ya. Iya, mari silakan. Makasih, Bu, ya. Iya, mari. Kita dapat alamat orang tuanya, coba. Alamat orang tuanya Maul di situ. Maul senang di situ bisa mau ketemu sama orang tuanya, bahagia dia mau ketemu sama orang tuanya. Walaupun tadi dia menyesal, walaupun tadi dia malu, dia takut ketemu sama Ibu RT, tapi di situ dia berusaha untuk mengakuin kesalahannya. Dia bilang sama gue sama Feli, dia mau insaf katanya, dia mau berubah, dia pengen ketemu sama orang tuanya. Jadi itu buat pengalaman lu ya. Jadi dulu mungkin pernah ngelakuin itu semuanya, ya, berbuat hal-hal yang istilahnya tidak sesuai dengan agama, narkoba, minuman keras. Ya itu buat pengalaman hidup aja. Sekarang mending kamu lihat masa depan kamu, ya. Kamu kan niatnya udah berubah sekarang, ya kan? Insya Allah mau insaf kan? Ya, pengen ketemu sama orang tua, ya bentuk keluarga yang sakinah. Ya udah, itu jangan dilakuin lagi hal seperti itu. Iya Bang, saya juga nyesel Bang. Ya udah, ya. Penyesalan tuh biasanya belakangan, tapi kali ini insya Allah enggak ya. Ya, itu lagi ajan tuh. Sholat ya. Tapi gimana Bang, saya juga mau sholat. Minta ke saya. Allah tidak memandang ya seseorang itu dari raut muka wajahnya, tidak, tapi niatnya dalam hati. Allah memandang seorang dari niatnya dalam hati. Allah tidak memandang jabatan, kedudukan, kelas, harta kekayaan, tidak, ataupun raut muka seorang, tapi Allah memandangnya dari iman seseorang. Apa? Tato. Tato. Emang kalau orang tatoan nggak boleh sholat? Boleh dong. Iya, kalau sholat itu kan hablum minallah. Ya, jadi hubungan kita sama Allah. Ya insya Allah kalau kita niatnya mau berubah, mau tobat, Allah pasti terima. Iya. Ya. Yang nggak diterima sama Allah adalah dosa syirik. Itu Allah nggak suka. Lu nggak syirik kan? Enggak. Lu percaya sama Allah kan? Ya. Yakin sama Allah kan? Yakin. Ya sudah, lakukan sholat. Ya, yuk sholat dulu. Ya ini teman-teman juga sholat semua. Alhamdulillah. Pakai sepatu. Jadi sholat itu bukan untuk Allah. Sholat itu untuk diri sendiri. Kalau kita sholatnya benar, ya insya Allah hati kita tenang. Ya kalau kita sholatnya tertib, 5 waktu, ya itu badan kita sehat. Jadi sholat itu bukan untuk Allah. Allah nggak perlu sholat kita sebenarnya. Kita yang butuh Allah. Kalau kita jauh sama Allah, rugi kita malahan. Allah itu udah maha segala-galanya. Ya. Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha memiliki segala sesuatunya. Dia nggak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh Allah. Makanya kadang-kadang kita tuh heran kenapa banyak orang yang tidak melakukan sholat.
Udah makan belum? Udah. Udah makan? Udah cek ke dokter belum? Nggak ada duit, Bang. Makan udah. Nah terus kalau masih sakit, masuk angin kali. Nah, emang sering begini, Bang. Emah kali ya? Emah kali ya? Coba kasih obat mah. Masih sakit? Maul ini megangin perutnya. Dia merasa perutnya kesakitan. Ya, kita semua nggak ada yang tahu kalau dia sakit perut. Pas jalan beberapa langkah, tiba-tiba. Coba kasih obat deh. Ada obat nggak? Obat mah? Mau ini, mau teh hangat. Atau teh hangat, obat mah, kasih obat mah deh. Yuk kita cari. Coba minum teh hangat di situ ya. Atau coba cari, Bang. Hah? Astagfirullahaladzim. Kenapa ini ya? Coba. Bol. Kepalanya. Kita semua panik, kita semua gotong ya. Kenapa Maul? Bangun. Dia nggak bangun. Nafasnya pun masih ada di situ. Buru-buru kita tolong di situ. Yuk. Jangan Bang. Gimana sih? Udah nggak apa-apa. Mas. Kita angkat, kita tolong itu, kita masukin ke mobil ya, kita bantu di situ ya. Dengan minyak gosok, dengan minyak ya, supaya dia sadar di situ. Kita tenangkan dia dulu. Dan beberapa jam kemudian dia baru sadar. Sadar pun dia masih bikin perutnya di situ. Ini sabar. Pak masih jawab, rumah sakitnya Pak. Pak ya, aduh Pak. Sakit banget ya, tahan. Tahan, sedikit lagi. Ya, sebentar lagi ya. Sabar. Ayo, sabar ya. Ini udah sampai. Yuk, pelan-pelan. Bisa nggak? Atau gimana? Atau mau panggil itu? Nanti dia. Pelan-pelan. Pelan-pelan.